Oke. Nah, sebelumnya saya hanya mau update dulu ya. Yang kemarin itu kan kita sempat mention 3 saham ya. Pertama adalah Main. Ya, Main udah oke ya. Dia udah di atas 910. Ini udah tinggal let the profit run. Berarti teman-teman jangan lupa aktifkan trailing stopnya. Ini udah tinggal jalan doang. Terus habis itu ada namanya Friend. Ya, Friend juga sudah. Ini tinggal dikit lagi jalan ya. 95. Berarti kalau dia udah break dari high sebelumnya, high sebelumnya kan di sini, high sebelumnya kan di sini ya. Jadi pergerakan ini naik sampai sini, terus dia turun, terus dia naik kembali ya. Nah kalau dia break 95, berarti udah dia tinggal teman-teman let the profit run. Nah let the profit run sampai berapa? Untuk yang friends teman-teman harus perhatikan adalah right issue-nya. Right issue-nya ada di sekitar 120 pada tanggal 22 ini ya, tanggal 22 April ini kalau nggak salah ya, itu adalah cum date untuk right issue-nya. Jadi ya kita lihat memang kalau secara teknikal itu ada resisten di 124 sampai ke 157 sampai 168 ya. Jadi kemungkinan besar pada saat dia mendekati right issue, dia mungkin ada di sekitar ini 124. Kalau sampai tembus ya paling dia mentok-mentoknya ada di sekitar 157 sampai 168. Jadi teman-teman perhatikan ya, terutama menjelang harga-harga sudah di dekat angka right issue dari 120 sampai 124 itu. Oke. Nah itu ya, untuk satunya lagi adalah Krakatau Steel ya. Krakatau Steel yang masih mungkin belum terlalu bergerak. Tetapi ya dia masih ada di area trendline yang ada nih. Kalau saya tebelin aja. Nah ini adalah trendline yang ini seperti kalau di price action kita taunya adalah dia sedang membentuk setup ya, sedang mengumpulkan kekuatan untuk naik. Target paling dekatnya sekitar 770 sampai 865 ya, dia balik ke area yang sebelum dia turun. Oke. Itu nah satu lagi yang terakhir adalah ini yang sempat saya share juga di grup gede ya. Di grup itu kalau teman-teman lihat di sini dia sempat kena stop loss kalau saya menggunakan trading plan yang lama. Ya ini dia sempat kena stop loss, terus kita masih bisa masuk lagi dan akhirnya dia jalan. Ini kayak stop loss hunter ya. Dia kena stop loss terus dia mulai terbang kembali. Ini memang sentimennya cukup baik ya. Seperti yang saya bilang di minggu yang lalu. Karena adanya puasa dan lebaran. Walaupun lebaran itu tidak boleh pulang, tidak boleh mudik ya. Tapi kita masih bisa melihat bahwa sentimennya masih cukup baik untuk saham yang berhubungan dengan consumer ini. Ya, dimana kalau teman-teman lihat di MPPA itu sudah naik ya, LPPF sudah naik. Jadi ini kenapa kita merekomendasikan RALS karena ini juga ada di dalam indeks kita ya. Ya, sedangkan yang dua itu kan tidak ada ya, bahkan sudah kita keluarkan. Jadi kita masih melihat bahwa ini masih punya potensi untuk kenaikannya. Kalau teman-teman hanya menggunakan trading plan ini, berarti kita taking profit itu sekitar 860 sampai 875. Jadi ini hanya untuk swing. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya ingin mengikuti trennya, berarti teman-teman gunakan trailing stop. Jadi jaga bawahnya ya, let the profit run. Oke. Nah saham terakhir yang saya sudah mention yang di minggu yang lalu adalah WMUU ya. WMUU juga sudah naik. Nah ini teman-teman juga dari angka yang ada, dari profit yang ada, floating profit yang ada, berarti teman-teman sudah bisa trailing stop ya ini ya. Jadi jangan pernah lupa untuk lakukan trailing stop. Bisa cek juga di broker summary-nya. Semalam di kelas kita juga sudah ngecek ya. Tidak terlalu cukup menguntungkan kalau lihat dari broker summary-nya karena institusi yang ada di situ lebih banyak retailnya daripada institusi yang kita harapkan atau yang kita bilang gajah-gajah yang menjaga itu. Tetapi secara teknikal memang dia punya potensi untuk naik karena kalau lihat dari market leader-nya ya, ini udah naik ya, bahkan kemarin tuh naiknya cukup kenceng. Terus habis itu ada JPFA ya, dia juga sudah naik lumayan ya, bahkan ini masih belum ada tanda-tanda dia akan koreksi. Terus habis itu yang terakhir ya itu yang ini yang saham yang kita ambil ya, Main ya. Jadi kalau ini semua udah naik tentu efeknya ada ke WMUU.
ya kan? Nah, sekarang market direction-nya seperti apa untuk minggu yang akan datang? Mana tadi Cindy? Silakan Cindy. Stop share. Cindy silakan. Kita mulai dari Dow Jones boleh nggak? Dari atas tuh Dow Jones kan all time high terus tuh. Dow Jones? Iya. Dow Jones all time high mau digambar chart apanya? Iya makanya. Sebenarnya Dow Jones juga percuma ya, sekarang udah nggak berkorelasi juga sama IHSG. Dow Jones sudah kemana? IHSG-nya masih Di situ aja sih. Oke. Nah, Dow Jones sudah jelas all time high terus ya. Jadi kalau kita yang trading di indeks ya, saya sendiri kan emang trading di indeks juga ya. Jadi kalau trading di indeks sekarang tuh ya udah disebutnya kita udah let profit plan dengan trailing stop ya, karena udah all time high terus dan dia tiap hari itu bikin new high terus gitu. Ini udah secara secara short term juga dia uptrend kan ya. Kelihatan tuh. Annotate-nya kok nggak jalan. Tuh dia secara short term pun dia uptrend banget gitu. Jadi kalau misalnya kita di Dow Jones, kita ya harus hati-hati kalau Dow Jones sampai menembus support yang jauh ya. Kalau supportnya dikit-dikit yang ketembus, yang support dari sini masih aman karena secara overall Dow Jones-nya kan masih uptrend. Kalau ini short term uptrend, kalau ini semua dia masih uptrend gitu. Jadi sementara Dow Jones yang nggak macem-macem dan nggak breakdown support medium term ya dia masih aman gitu. Nah, karena di sini support nih, di sini supportnya banyak teman-teman. Asal dia masih jalan di jalur ini, masih short termnya masih uptrend nih di jalan ini ya. Terus support kuatnya Dow Jones itu cukup jauh ya di area sini, support kuatnya. Support kuatnya di 32 ribuan gitu. Jadi kalau Dow Jones koreksi sampai ke 33 ribu itu juga belum menakutkan, berarti baru 5% dari all time high-nya gitu. Jadi Dow Jones ini udah strong uptrend aja. Nah, kita lihat IHSG-nya. Jelas beda banget ya sama si IHSG. Bentar. IHSG ini malu-malu kucing. Kenapa malu-malu kucing? Karena emang minim sentimen ya. Kita udah nggak ada sentimen ya. Mungkin kita harus nunggu nanti sekitar bulan Agustusan baru kita bisa dapat sentimen ya. Sebenarnya kalau dibilang orang-orang pada panik gitu ya tentang IHSG. IHSG sendiri sebenarnya kan dia dari uptrend panjang ya. Dari uptrend panjang sekarang tuh dia memasuki masa sideways-nya dari bulan apa kemarin. Dari sini nih dia udah sideways sebenarnya. Ini kan uptrend panjang ya, dan ini bisa saya bilang, menurut saya ini masih bisa dibilang normal, wajar gitu. Kenapa? Ini uptrendnya sepanjang ini gitu. Di sini konsolidasi segini tuh masih wajar. Cuma diperhatikan batas-batas supportnya ya. Ada supportnya kan area sini 58-an. Sekarang sendiri IHSG waktu hari Jumat itu dia udah kena resist tuh. Dia udah kena resist kemarin waktu hari Jumat. Tinggal kita lihat apakah nanti dia bakal break dari resisten ini atau break dari support ini gitu ya. Kalau break support kan kita tinggal kurangin barang ya. Tapi kita kembali cross check juga ke sahamnya masing-masing. Apakah saham yang kita pegang sejalan banget sama IHSG? Jadi kalau IHSG turun tuh dia turun atau enggak gitu, atau dia berlawanan indeks gitu. Kalau bisa berlawanan indeks kita bisa disimpan ya. Dilihat nih. Tinggal perhatikan ini aja, break support melarikan diri, break resist bisa di keep gitu barangnya. Disesuaikan lagi sama chart per sahamnya. Itu sih kok kalau tentang IHSG. Terus kalau IHSG sendiri kan sekarang sideways-nya volatile ya. Kalau saya sendiri kan di sini saya scalping sama swing trader ya. Jadi ini sih menguntungkan buat saya gitu. Jadi banyak dapat swing-swing dengan persentase yang cukup jauh gitu. Nah, gitu. Oke, gitu ada beberapa saham yang bisa dibicarakan untuk bisa scalping ataupun swing di sini. Kalau scalping swing sebenarnya ada paling, tapi udah pada kena resist ya. Kemarin kan saham-saham ini membawa IHSG kena ke resist. Jadi kalau mau ya kita nanti tunggu lagi support. Kalau saya sih sekarang udah nggak ada mau kejar-kejar ya. Ini udah bilang screen share-nya ya. Bentar. Nih, kayak UNTR-nya. UNTR kan jelas ya. Support, resist. Dia cuma bolak-balik doang area sini gitu. Kalau buat saya sih enak ya. Beli daerah sini.
bisa jual di sini di resist 1 atau resist 2 gitu. Supportnya di sini jelas gitu. Banyak saham yang bentukannya tuh jelas kayak gini. Nah, tinggal teman-teman cari yang cocok dari tiap sektor tuh, perhatikan satu lah. Beda kan ya, gaya saya sama gaya Kobudi. Kalau saya kan lebih ke blue chip gitu. Nyari swing range gitu. Kalau teman-teman sendiri kan mungkin gayanya seperti apa gitu. Kalau scalping sama swing bisa cari-cari sama kayak gini. Banking sendiri udah pada nge-side juga. Big cap banking ya. Jadi kan big cap banking ini sama IHSG sama gitu, sama-sama sideways. Tinggal kita lihat ini apakah break dari resist atau break support. Bentukannya sama kan sama IHSG ini. Jadi daripada kita sibuk untuk menjadi dukun gitu ya di saham, kita mulai bereaksi gitu. Bereaksi kalau break resist mau ngapain, break support mau ngapain gitu. Banyak sih yang polanya kayak gini, jadi teman-teman tinggal pilih aja dari tiap sektor satu. Kan kayak tadi UNTR dari sektor trade ya. Ini bankingnya big cap BBRI gitu. Jadi kalau misalnya dia kesini lagi uji, kita bisa coba gitu ya. Bisa coba beli. Stop loss kan di sini bisa stop loss juga ya, beli di sini dan stop lossnya daerah sini gitu. 2-3% dari sini kan nggak jauh. Ada peluang nggak indeks break dari resist yang ada? Kalau peluang sebenarnya nggak ada, benar-benar miskin ini ya, miskin sentimen gitu. Mau pakai sentimen apa? Semua berita kemarin juga berita dikeluarin waktu hari apa ya? Kamis ya, yang waktu IHSG 2% tuh. Tetap aja gitu-gitu aja gitu. Ya, cuma di sini tuh yang perlu disoroti itu jadi sideways volatilnya gitu yang perlu disoroti. Jadi geraknya harus cepat gitu. Terus beli di support, jual di resist, jangan beli di resist kena cut loss ke support gitu. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi justru sekarang yang lebih penting itu lebih ke psikologi sama money management ya. Karena kalau misalnya technicalnya udah jelas ini support, ini resist gitu. Dan gambarnya itu kelihatan jelas. Nah, tinggal gimana cara kita money manajemennya di saat indeks sideways kayak gini, dan psikologi tradingnya gitu. Jangan tabrak merasa wah ini nih break resist kejar gitu ya, taunya break turun ke bawah gitu, kena support, kena swing, kena stop loss gitu. Nah jangan sampai kejadian kayak gitu kok. Jadi belilah di support gitu. Lihat harga emas nggak? Kemarin kan MDKA, PSAB itu kan sempat naik tuh. Terus habis itu kalau kita ngecek teknikalnya gold, sepertinya ada sesuatu yang menarik di situ. Bisa itu nggak? Coba dibahas. Gold ya. Sebenarnya ini juga udah kena lagi resist nih. Jadi kalau saya sendiri waktu dari gold 2000 itu view-nya udah turun ya. Sekarang udah kena segini. Jadi kalau orang tuh udah tinggal let profit run kalau udah nge-short. Nah, sekarang udah area resist lagi nih. Jelas ya kelihatan tuh. Kita tinggal perhatikan aja kalau buat yang trading gold misalnya mau buy on break atau buy on support lagi, ini polanya kalau teman-teman perhatikan mirip juga ya tadi sama indeks bentukannya kayak gini gitu. Udah kena resist juga sih ini. Area 1780 emang ada resist kuat ya di gold. Nah, kita tinggal bereaksi aja kalau break resist mau ngapain, balik lagi ke bawah sini mau ngapain, apalagi ke sini mau ngapain gitu. Gitu sih kok. Jadi kan lebih ke bereaksi ya daripada kita sibuk untuk menjadi peramal gitu ya. Nah, kita bereaksi aja, chartnya seperti ini apa yang akan kita lakukan gitu sih kok kalau saya. Itu orang-orang bilang itu double bottom ya. Kita lihat aja, kalau saya pakainya, saya nggak pakai pattern ya, saya lebih suka pakai support sama resist gitu. Sekarang saya kena resist gitu kok. Oke, nah ini kalau lihat begini ya, lihat chartnya begitu ya, ada kemungkinan nggak dia break ke atas sampai ke 1800 atau ke atas, bahkan sampai ke berapa itu 1950 50 ya di atas itu. Coba aja kita lihat time frame lebih jauhnya. Nah. Nih, ini ya. View dari weekly-nya juga masih kayak gini sebenarnya. Jadi dia tuh masih downtrend gitu, belum balik ke uptrendnya dia gitu. Kecuali nanti dia break dari sini kan. Ya. Nah, gitu. Jadi kita bereaksi aja nanti apa yang terjadi kalau dia break mau ngapain gitu ya. Ini berarti masih ada kalau lihat dari upper channel-nya itu masih ada peluang sampai ke 1800 kali. Nah, itu ada resist lagi kan, 1820-an seingat saya itu ada resist deh. Ini saya udah hafal nih angka-angka gold di luar kepala.
18.20 ada resist lagi. Nah itu kan pas ya di teot. Nah tung gitu. Kalau di daily-nya udah resist, nah di weekly ada resist trend lainnya di sini 18.20. Nah kalau gitu ngelihat MDKA sama PSAB yang naik kenceng kemarin itu berarti cuman hanya mengejar sentimen dari beberapa candle yang ada di gold atau ngelihatnya seperti apa? Kalau MDKA sendiri kan sebenarnya dia ada tembaga juga ya, jadi kita harus ngelihatnya bukan harga emas doang sih. Kalau ngelihat harga emas doang tuh jadi salah gitu. Jadi harus ngelihat juga harga kopernya juga ya, ada di investing tuh ada. Nah, jadi nggak bisa kita memutuskan cuma ini MDKA naik gara-gara gold, nggak gitu juga gitu. Harus ngecek juga harga si tembaga gitu. Oke. Boleh cek harga tembaga? Apa nih kodenya kalau di sini? Cooper itu harusnya Cooper juga ya. Nah, ini support si tembaga di sini sih. Kelihatan ya? Kurang lebih kayak gini. Jadi support sama resistnya area sini. Jadi support pentingnya si tembaga ini di 4. Gitu. Jadi kita lihat aja nih kemana. Biasanya lebih condong ke pergerakan tembaga ya MDKA. Cuman kemarin kebetulan goldnya naik ya, jadi ada bumbu-bumbu penyedap gitu ya, jadinya rame gitu kok. Kalau PSAB? PSAB kan hampir boleh dibilang lebih besar emasnya daripada Coopernya, walaupun kandungan di dalam emasnya sendiri kan pas mereka tambang pasti ada Coopernya pasti ada tembaga sama emas sama peraknya kan. Ini PSAB sih dari chartnya sih kok nggak enak banget ya. Ini sorry nih weekly loh. Oh, makanya. Pantesan tadi kenapa si tembaga chartnya dikit, tapi sama loh, tetap tembaga itu support kuatnya 4, jadi nggak masalah. Ini ya, ini udah kelihatan sih. Ini sebenarnya kalau kita rajin-rajin ngegaris kelihatan kan. Ini support, ini resistnya. Terus resistnya itu ada 220-an, ada sini, ada lagi sini. Banyak ini tuh, tapi kalau secara ini ya kan karena ini range-nya panjang nih. Berarti kan kalau kita punya barang tuh ini nih 210 bisa jadi batas stop loss kita gitu. Karena ini kan range-nya panjang ya, kalau kita uber dari sini ke sini aja itu udah 20% gitu. Jadi harus dilihat titik per titiknya. Daerah sini kalau udah punya barang bisa jadi trailing stop atau stop loss sih. Kalau yang belinya di pucuk gitu ya, siapa tahu ada yang beli di pucuk, ini stop loss. Atau beli dari bawah, ini trailing stop gitu. Saya sih nggak trading saham yang kayak yang volatile gini ya. Ya kan biasanya ada yang suka kan, makanya sekalian dibahas. Ya mumpung ini kan satu pasang kan. Kalau MDKA pasti pasangannya sama PSAB kan, kecuali ada yang satu lagi mau disandingkan sama yang SMII ya. SMII. Nggak, itu jangan dibahas, nanti malah akhirnya dipikirnya kita merekomendasikan sampai ke situ. Nah sekarang kita bahas yang komoditi yang ketiga ya, komoditi yang mengenai gold. Kan gold kemarin tuh sempat ancang-ancang naik tuh. Apa benar dia mengalami kenaikan di situ? Gold yang saya tahu sih minyak. Saham apa? Oil. Nah kita mau kasih lihat nih teknikalnya itu benar nggak dia naik atau dia sebenarnya cuman mengumpulkan untuk turun. Kodenya apa ya? US Oil ya kalau nggak salah. US Oil kalau nggak UK Oil. Oh nggak ada WTI. Ini kodenya tiap provider beda jadi. Nah itu WTI. Itu ya, cuma WTI doang. Ini bukan? Ya betul. Si Oil. Kayaknya sempat berapa hari itu kayak naik tuh. Iya, tapi ini udah area resist lagi. Udah kena 64 belum kemarin? 64 tuh udah resist. Iya udah kena tuh. Iya. Nah kita lihat nanti minggu depan ya arahnya jadi ya. Arahnya mungkin akan jelas di minggu depan. Nah, mau ngeliat apa sih? Mau lihat saham oil? Maksudnya dari oil kok. Iya kan karena beberapa hari kemarin kan pada ribut tuh oil naik kemungkinan besar nanti efeknya ke dua saham yang itu tuh ya, yang Medco lah, terus habis itu Elsa lah, sama satunya lagi adalah Petrosea lah gitu kan. Apa benar ada kenaikan pada oil? Oilnya kan emang udah resist ya, emang naik kan, naik tuh hari apa tuh? Kamis, Rabu ya berarti? Iya. Lihat deh, perhatiin deh. Nah buat yang cocok homologi, Elsa sama oil, nah jelas-jelas bentuknya beda ya. Iya.
Dia tuh kalau oil kan tadi, tapi ini juga udah kena resistnya, udah resist duluan nih. Kemarin oil kena resist, Elsa udah kena resist duluan tuh, tapi ini juga di bawah. Resistnya resist yang bawah kan, kalau tadi oil resistnya yang di atas. Yeah. Bentukannya ya semua saham ya gini, sideways gitu. Makanya kita kalau kita emang suka trading ya, kayak saya scalping sama swing ya, saya nggak habis akal sih. Saya jadi beli support jual resist, beli support jual resist gitu aja, bolak-balik aja saya pilihin dari LQ45, ada yang menarik nggak? Udah gitu doang sih kalau saya kok. Ya. Kalau Medco kurang lebih sama kayak Elsa ya. Ini Medco udah ya? Enggak, ini bekas tadi, bekas drawing yang tadi Elsa. Oh, ya, tapi kurang lebih sama. Kurang lebih mirip lah. Udah tuh. Support di sini ada lagi. Wah, mepet-mepet gitu. Kurang lebih ya. Ya. Ya inilah relasinya kayaknya nggak terlalu pas. Enggak. Ya. Dulu kan dia udah naik duluan ya, waktu oil belum seterbang itu dia udah terbang duluan kan, gitu. Jadi kalau misalnya kita trading, selain lihat komoditasnya ya harus lihat balik ke chart sahamnya gitu. Jangan sampai ini oilnya naik nih langsung hajar Elsa, taunya Elsanya nggak naik gitu. Yeah. Diperhatikan juga chart dari saham yang kita mau beli kalau bisa sama komoditas ya kok. Iya. Yeah. Kok Budi, mau tanya, ini kalau dilihat harga komoditi coal kayak kan dia udah break di atas $90 tuh. Ya. Tapi saham-sahamnya masih segitu aja. Ya. Padahal di China saya dengar demand-nya juga udah mulai meningkat untuk coal. Betul. Kenapa ya? Gitu loh. Apakah ada faktor X yang kita nggak tahu? Gitu. Ya, nah kalau untuk harga batu bara ya, teman-teman mesti perhatikan satu, penghasil batu bara terbesar dan yang menjadi importir terbesar untuk Cina itu bukan kita, tapi Australia. Oke, tapi Australia. Nah, dulu kan sempat itu di-ban kan, call-nya Australia untuk masuk ke Cina, makanya lari ke kita kan. Nah, sedangkan yang sekarang teman-teman harus cari tahu dulu apakah yang batu baranya Australia sudah boleh masuk atau tidak. Karena setahu saya ya, ekonomi Australia, data-data ekonomi Australia itu sudah membaik. Dan sebagian besar pemasukan dari Australia itu ya dari komoditi. Teman-teman mau lihat emas dia yang terbesar, batu bara dia yang terbesar. Bahkan batu bara terbaik di dunia itu ada di Australia. Ya, nikel pun dia yang terbesar. Jadi bukan Indonesia. Jadi Australia itu adalah penghasil komoditi yang cukup besar. Nah sekarang kalau call-nya sudah 90, udah mau mencapai 100 lagi, kok saham-saham kita tidak bergerak? Yang secara teknikal, kita lihat sebentar ya, teknikalnya ya. Secara teknikal, kayak misalnya kemarin minggu lalu kan saya sempat itu ya, share tentang Adaro ya. Ya kan, Adaro kan juga ada di support. Udah ada di sekitar support yang ada ya, terus habis itu teman-teman bisa lihat Indi, kita nggak tahu dia akan menunggu apa nih, mereka juga menunggu apa nih ya kan, nggak cocok semua ya, masih ada di area support. Terus habis itu call satu lagi PTBA ya. Nah, ini PTBA malah udah tembus dari sebelumnya nih ya. Dia kenapa ya, kita tinggal bereaksi dari ini, dari teknikalnya. Apakah karena royaltinya kan sempat itu ya, mau dinaikin royalti atau apa gitu ya, sentimennya yang nggak ada untuk call di Indonesia. Kita memang Cina sedang bagus-bagusnya, tetapi yang memasok batu bara ke Cina itu bukan kita yang terbesar, tapi Australia. Nah, apakah kita bisa masukin ada nggak peningkatan pada pemesanan batu bara dari Cina ke kita? Nah, kalau nggak ada, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Ya, tapi memang ya kalau teman-teman lihat Adaro lebih enak dari chartnya ya. Ya, dia ada di support. Terus teman-teman lihat di Indi, dia juga ada di sekitar support. Ya, kalau Doit naiknya itu karena adanya akuisisi. Naiknya karena adanya akuisisi. Jadi kita nggak bisa bilang ini naik karena batu bara. Tapi kalau lihat dari yang market leadernya, Adaro,
Indi, PTBA ya. Kita ngelihat ya memang kecenderungan yang ada mereka masih sideways. Apa yang terjadi? Apakah memang tidak ada permintaan batubara Indonesia atau seperti apa? Nah, ini teman-teman mesti cari lagi. Tapi secara teknikal memang dua saham ini cukup menarik. Ada RO bisa ditunggu atau Indi. Ya, dua saham ini cukup menarik. Karena memang dia ada di support. Kalau dia break ya berarti kita nggak ikutan. Tapi kalau misalnya dia naik ya tinggal lihat resisten atasnya. Dia bisa break nggak? Ya, ini kan sempat break juga kan di 1620 itu sempat break tapi nggak kuat. Berarti memang sentimennya tidak terlalu besar ada di batubara ini. Walaupun dia punya harga komoditi cukup baik ya. Nah habis itu yang kedua teman-teman mesti perhatikan adalah lonjakan pada kasus COVID. Lonjakan pada kasus COVID ini akan menjadi sentimen yang sangat negatif untuk seluruh dunia lah, untuk global. Ya kita lihat India lonjakan ya, itu dalam satu hari kalau nggak salah bertambah 200.000 case, 200.000 kasus. Makanya terjadi embargo untuk vaksin kan. Terus kemarin juga sempat udah mulai tuh selintingan nggak enak tentang Sinovac. Yaitu teman-teman perlu perhatikan apakah itu nanti akan mendukung indeks untuk jebol ke bawah atau tidak. Ya karena yang tadi Cindy bilang kan ini kan udah diresist. Pergerakan yang di atas ini ya pergerakan indeks itu udah diresist. Memang pada minornya kan dia sedang downtrend. Jadi minor ini dok ya kita lihat ya ini high, ini low ya. Terus habis itu ini dia nggak bisa tembus sampai ke high sebelumnya. Ini kan high sebelumnya itu di 6.200. Dia nggak bisa tembus. Kita tinggal nunggu kalau dia bisa tembus ya memang dia akan di atas ya. Kita lihat memang dia tetap akan balik ke sideways. Tetapi kalau dia tidak bisa tembus, nah 5.800 ini bisa nggak menjadi support yang kuat untuk indeks? Kalau bisa ya berarti dia tetap akan sideways ya kan indeksnya kan. Tapi kalau tidak bisa ya berarti akan dibol. Ya cukup banyak lah sentimen-sentimen yang saya bilang cukup negatif untuk menggerakkan indeks turun daripada untuk naik. Kita belum punya sentimen yang cukup positif ya untuk bisa menggerakkan indeks itu benar-benar naik seperti Dow Jones tadi. Ya tadi ngobrol kita cukup itu ya. Sebenarnya teman-teman ya kayak misalnya MDKA, PSAB ya. Kenapa saya mau bahas di sini? Karena ya agar teman-teman tidak terjebak pada sebuah euforia. Memang ada peningkatan pada gold. Ya, gold itu masih ada di sekitar area resistennya. Ya, masih ada di sini. Nih, teman-teman bisa lihat ya di itu. Nah, reaksi kita adalah harus dia break dulu. Dia break kalau teman-teman di price action dia break terus habis itu dia break dulu biasanya akan terjadi pullback terus habis itu mulai ke atas. Itu kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa ya dia akan kembali lagi turun. Jadi jangan cuma melihat pada dua sentimen ini, dua candle ini terus habis itu langsung bisa memberikan kesimpulan bahwa pergerakan MDKA sama PSAB itu sudah mulai uptrend. Enggak juga. Ya dia kan memang sempat membentuk kayak setup mau melanjutkan trend setelah turun. Ya, tetapi kita akan lihat kan kalau dari goldnya sendiri ini yang daily ya, itu ada resisten di sekitar 1.700 sekian. Nanti kalau naik ke atas lagi itu ada resisten satu lagi. Ya di trendline-nya di berapa itu? Nah, sekitar berapa ini trendline ini? Ini di sekitar sampai 1840-an sampai di atas itu 1870-an. Itu ada resisten lagi untuk pergerakan ini. Ya makanya kenapa saya minta Cindy untuk dibahas gold, oil, ya. Oil sendiri itu juga bukan sebuah pergerakan naik nih. Ya karena kan ini kan trendline-nya dia udah break dari trendline itu, terus habis itu dia cuma bergerak-gerak di sekitar ini. Nah, yang kita khawatir adalah ini adalah sebuah pergerakan untuk jebol ke bawah. Ya, apalagi kalau misalnya COVID-nya meningkat, ya tentu pergerakan ekonomi ya pasti jadi stagnan lagi kan. Dengan pergerakan yang stagnan berarti tidak ada demand untuk oil.
tidak ada demand untuk oil, ya berarti harganya mulai supply-nya mulai terus terus menumpuk lagi, ya dia akan kembali turun. Ya, jadi makanya teman-teman perlu perhatikan untuk trading di saham-saham yang berhubungan dengan komoditi. Ada lagi yang bisa di-share? Ya. Apa ya? Nggak ada sih, kalau soalnya gini, kalau kasih stock pick buat swing kan beda ini ya. Beda style ya. Kalau kita ngasih buat yang main cepat, takutnya teman-teman di sini nggak main cepat, takutnya malah jadi sangkut terus gitu. Karena saya sendiri cepet banget kosong posisi ya. Karena ISG-nya sideways, volatile pula gitu. Di keep juga ntar balik modal gitu. Jadi pernah sempat saya jadi curhat ya. Waktu itu lagi pegang barang, udah posisi cuan, saya ada kelas Zoom anak ya, Zoom online kelas anak. Begitu balik dari 3 posisi, yang 2 selamat cuan, yang 1 balik modal. Udah gitu akhirnya nggak keburu kan, malah jadi dari cuan jadi kena stop loss gitu. Jadi kalau misalnya nggak cepet, susah lah. Ini dari 3 aja saya jadi bisa dibilang bener 2, 1-nya kena stop loss gitu. Ya masih cuan sih, cuman jadi kena stop loss gitu karena nggak bisa mantau full kan. Jadi ya kalau teman-teman yang suka main cepet, ini peluang gitu, ini kesempatan gitu. Kapan lagi dapat market sekali swing tuh bisa dapat 3-5% 1-2 hari doang gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak bisa nge-scalping gitu ya, nggak bisa gerak cepet gitu ya, harus berhati-hati kalau mau beli, bener-bener cari yang support kuat lah gitu. Terus jual lagi ke resist, beli lagi di support gitu, bolak-balik lah. Gitu kok kira-kira. Oke. Mungkin terakhir ya, Cindy boleh nggak saya minta pendapatnya tentang cryptocurrency? Aduh, saya jujur nggak pernah ngeliatin chartnya ya, jadi nggak bisa komen. Nggak trading di kripto juga, jadi nggak berani komen, nggak pernah tahu juga kodenya apa gitu. Saya kan sekarang megangnya cuma IHSG, indeks, Dow Jones, Nasdaq, gold, oil gitu. Kalau kripto saya nggak bisa komen karena nggak pegang gitu, takut salah komen. Oke, ya sip. Oke, good. Oke, pertanyaan terakhir buat teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Memang indeks itu ya seperti yang saya bilang kemarin ya, memang pasti membosankan. Dia udah break dari box yang kecil itu aja. Hari ini dibawa naik lagi. Kita kayak apa ya? Perasaan kita ya dicampur adukan. Ini sebenarnya saya benar-benar kita liburan sekalian atau harus tetap balik lagi melihatin bursa segala macam atau tidak ya. Ini membuat kita ya cukup banyak kegalauan di dalam indeks ini karena memang trennya itu nggak jelas. Trennya itu bukan sesuatu yang ya uptrend, downtrend, tapi ini sideways, tapi udah sideways ya, terus habis itu breakdown dari box, terus habis itu tidak turun lagi, dibawa naik lagi. Oke? Jadi ya buat yang swing sampai ke position ya memang sesuatu yang cukup itulah ya, kalau tidak bagus di money management, tidak bagus di psikologi, ya pasti akan kena ya, ngomong nyangkut lah minimal sampai ke BEP, bisa sangat bisa terjadi ya. Contoh misalnya kayak 3 saham yang kita rekomendasikan, termasuk ya kayak Ramayana lah ya. Ramayana sempat sampai ke stop loss kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah psikologi teman-teman bagaimana? Ini udah kena stop loss, keluar apa enggak? Tahu-taunya besok dia mantul kembali. Ya, terus habis itu kemarin hari Jumat dia naik begitu tingginya. Nah, perasaan teman-teman bagaimana? Ya, di sini ini yang saya juga harus tekankan kepada teman-teman adalah di dalam trading ini bukan masalah metode. Metode kita mungkin bekerja, tetapi setelah bekerja trading plan kita ternyata menunjukkan bahwa ada pergerakan yang kayak ngusir gitu ya. Dia kena stop loss kita. Nah, pada saat itu kan dilema ya. Yang lain pada naik atau kita stop loss terus habis itu dia naik, apakah itu akan nanti menjadi mindset kita nih ke depannya? Gua kalau taruh stop loss lebih baik nggak gue taruh deh, nggak usah gue patuhi itu trading plan. Karena apa? Setelah dia naik, itu kalau dia naik loh, kalau dia nggak naik bagaimana? Ya, betul ya. Kalau yang kayak kasusnya Ramayana kan kebetulan dia naik. Kalau dia nggak naik, dia terus turun ke mana? Bagaimana? Ya, ini yang kita bilang psikologi money management itu ya, akhirnya yang akan menyelamatkan kita karena kita tidak bisa selalu benar 100% di pasar. Yang kita bisa lakukan adalah ya bagaimana opini kita selaraskan dengan pasar. Kalau misalnya itu
sesuai dengan apa yang menjadi opini pasar, ya kita akan mendapatkan profitnya. Ya kan? Tapi kalau nggak sesuai, di mana kita harus keluar? Itu poin yang harus kita pegang dengan sangat pada saat kita mau melakukan trading. Oke, cukup clear ya. Artinya ya minggu depan ya kita masih lihat market lagi. Bagaimana kita harus bereaksi. Kata Cindy tadi kan, semua itu adalah tergantung reaksi kita. Kalau indeks break dari resist atau saham-saham kita break dari resist, ya apa yang harus kita lakukan? Pada saat saham-saham break dari support, apa yang harus kita lakukan? Jadi trading plan-nya sudah jelas di awal. Jangan tergopo-gopo masuk ke pasar tanpa sebuah perencanaan apapun. Oke? Gitu ya teman-teman untuk market update kita hari ini. Ya, thank you sudah gabung. Semoga bermanfaat untuk ngelihat market ke depannya. Ya, oke. Thank you Cindy. Cindy mana ya? Thank you ya Cindy ya sudah meluangkan waktunya untuk memberikan market update juga kepada kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya di hari Sabtu yang akan datang. Oke. Bye teman-teman. Thank you.